Pada tanggal 12 September 2008, dua buah kereta api yang saling bertabrakan, tepatnya di Los Angeles, menewaskan 25 orang. Salah satu penumpang yang tewas bernama Charles yang sedang pergi menuju untuk wawancara pekerjaannya. Dia sangat berharap bisa mendapatkan pekerjaan itu agar dapat menikahi tunangannya yang tinggal di California. Oke guys, kali ini kita akan ngebahas sebuah kasus yang sangat mengerikan. Kasus ini terjadi pada tahun 2008, sebuah kereta api yang bertabrakan. Dan pada saat itu menewaskan 25 orang dan 135 orang terluka. Namun sebelumnya pria itu meninggal dunia dan keluarganya menerima sebuah panggilan telepon dari pria tersebut sebanyak 35 kali panggilan telepon. Bagaimana cerita kelanjutannya? Mari kita bahas, tetap di Tragis. Sebuah kejadian yang sangat mengerikan dan tragis ini terjadi di Amerika Serikat pada tanggal 12 September 2008. Kala itu diberitakan ada dua kereta api yang saling bertabrakan. Diketahui pria ini yang bernama Charles adalah seorang agen layanan yang bekerja untuk perusahaan Delta Airlines. Charles lahir pada tanggal 16 Oktober 1950. Dia tinggal di California, Amerika Serikat. Pada 12 September 2008, ia pergi ke Los Angeles untuk wawancara pekerjaan baru agar bisa berdekatan dengan tunangannya. Charles ini adalah seorang penumpang kereta. Kereta itu bernama komuter Metrolink yang sedang melakukan perjalanan melalui lembah San Fernando, California pada tanggal 12 September 2008 lalu. Saat itu pada tahun 2008 dan kehidupan berjalan dengan baik. Charles setelah bercerai dengan istrinya dan mendapatkan cinta barunya, dan dia sangat ingin pindah dengan tunangannya yang bernama Andre Curtis. Andre Curtis diketahui tinggal di California sehingga mereka akhirnya bisa mulai mengatur pernikahan mereka dengan baik. Tapi pada saat itu naasnya kereta yang ia tumpangi bertabrakan dengan kereta barang Union Pacific dengan kecepatan 83 mil per jam ketika kondektur gagal berhenti di sebuah lampu merah yang seharusnya kondektur itu berhenti. Dampaknya sangat dahsyat dan dari 225 orang yang berada di dalam kereta tersebut, sekitar 25 orang meninggal dan lebih dari 100 orang mengalami luka yang serius. Masinis yang duduk di bagian depan kereta juga tewas seketika. Kereta barang itu hanya membawa 3 awak tetapi hancur dengan kecelakaan itu guys. Kereta tersebut diyakini berjalan di jalur yang sangat benar dengan kereta barang dan berada tepat di jalur yang benar. Kemungkinan konduktor tersebut sedang asik tuh bermain handphone dan selalu sibuk mengirim pesan teks sehingga tidak menyadari kalau ada sebuah lampu merah di depannya. Setelah bencana itu terjadi, seorang remaja maju ke depan dan mengakui bahwa mereka telah menerima pesan teks dari sang kondektur. Sesaat sebelum kecelakaan terjadi, SMS terakhir yang dikirim dari telepon sang kondektur terjadi 22 detik sebelum benturan itu terjadi dan pada akhirnya kondektur pun tewas. Satu hal yang membuat bulu kuduk merinding, selama 12 jam setelah kecelakaan terjadi, pria yang diketahui bernama Charles, kakak dan adik tirinya dan anak Charles dari pernikahan pertamanya menerima sebuah panggilan berjumlah 35 panggilan telepon dari ponsel pria tersebut guys. Tapi saat mereka mencoba untuk mengangkat telepon tersebut, tak ada jawaban dari sang pria itu. Hanya saja dia menelpon terus menerus selama 35 panggilan tersebut. Awalnya orang-orang yang dicintai Charles ini gembira saat melihat namanya muncul di telepon layar handphone mereka. Saat panggilan telepon terus menerus berlanjut, mereka berharap kalau si Charles ini masih hidup
dan tertimpa reruntuhan kendaraan tersebut, guys. Sayangnya mereka tidak dapat berbicara dengan pria itu. Sebelum petugas menyelamatkan dan menemukan jasad Charles, petugas itu tidak punya alasan. Panggilan telepon itu yang dilakukan kepada keluarganya memang betul-betul nyata. Keluarga yang menyatakan berarti Charles masih hidup, karena menjadi jelas bahwa mereka mungkin tidak akan menemukan korban yang selamat dalam kecelakaan itu. Upaya penyelamatan itu pun terjadi. Mereka berubah menjadi misi untuk menemukan jasad Charles. Tunangan dari pria itu mendengar tentang kecelakaan dari sebuah radio di dalam mobilnya. Pada saat itu dia sedang menyetir untuk menjemput Charles menggunakan sebuah mobil menuju ke arah stasiun, dan merasa lega saat menerima telepon dari sang pacar pada saat itu. Teman-teman dan anggota keluarga Katekis lainnya berada dalam posisi yang sama, senang dan gembira. Setelah kecelakaan itu terjadi, Charles ini menelpon sang pacar yang berada di dalam mobil tersebut. Pacarnya pun mengira kalau Charles itu hanya tertimpa dari sebuah kereta tersebut dan tidak mungkin meninggal. Kan dalam posisi dia itu pada saat itu menelpon sang pacar. Secara keseluruhan sekitar 35 panggilan dilakukan selama 11 jam setelah kecelakaan itu terjadi. Menurut salah satu sumber, panggilan terakhir dari ponsel Charles datang pada pukul 03.28, sekitar 1 jam sebelum jenazah Charles ditemukan di dalam reruntuhan tersebut, guys. Sayangnya dalam pencarian itu mereka menemukan tubuh Charles dan mengetahui bahwa dia sudah meninggal akibat benturan yang sangat dahsyat. Ada kemungkinan untuk panggilan telepon secara tidak sengaja, dan ada kemungkinan benda yang berada di atas ponsel tersebut yang menyebabkan melakukan panggilan telepon secara beracak. Masa iya? Kan otomatis kan nomor tersebut kan bukan hanya keluarganya, ada teman-temannya juga yang lain. Anehnya setelah jasad itu ditemukan, telepon milik Charles sampai sekarang ini tidak ditemukan, guys. Dan ada yang mengatakan telepon milik pria itu hancur total dalam sebuah bencana itu ataupun rusak sehingga tidak berfungsi. Tetapi mengapa ia menelpon beberapa kali orang terdekat dan keluarganya? Kisah ini masih menjadi salah satu misteri yang menyisakan tanda-tanda tanya besar, guys. Bagaimana mungkin Charles mampu melakukan panggilan setelah kematiannya? Apakah ini hanya kebetulan atau ada kekuatan gaib di balik semua misteri ini, guys? Mungkin buat kalian bisa menyimpulkan, silakan tinggalkan komentar di bawah ini, guys. Setelah selang berapa tahun kemudian jasad korban ini dan sudah ditemukan, dan akhirnya handphone milik Charles sampai sekarang masih menjadi tanda tanya besar, menjadi sebuah misteri. Setelah kematiannya adalah misteri yang kemungkinan tidak akan pernah terpecahkan dalam sejarah. Oke, buat kalian terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya.